Baik, selamat siang saudara. Untuk hari ini, sesi siang ini, kita akan mendiskusikan mengenai problematika pembelajaran pada homomorfisme. Ya, jadi pada topik homomorfisme, dan yang akan memandu kita pada diskusi ini adalah, sebentar, Nindi Zakia Janatasari. Oke, sudah masuk belum? Oke, mungkin sudah bergabung Nindi Zakia. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Semoga kita senantiasa sehat dan selamat dimanapun kita berada. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang problematika pembelajaran homomorfisme grup. Oleh saya sendiri, Nindi Zakia Janatasari. Pertama, kita bahas mengenai homomorfisme grup. Misalkan kita punya grup G di bawah operasi perkalian. Perkalian di sini ini bersifat abstrak, tergantung operasi yang diberikan, dan kita punya grup G aksen di bawah operasi pagar. Pagar di sini juga dalam pengertian abstrak. Jadi G dan G aksen ini adalah grup. Ketika kita punya fungsi theta, ini akan disebut sebagai homomorfisme grup jika ketika kita petakan X kali Y, kita petakan X kali Y, maka menghasilkan theta X pagar theta Y untuk setiap X dan Y itu anggota dari grup G. Jadi bisa diperhatikan kita punya X, Y yang ada di G, lalu kita petakan perkaliannya, di mana perkalian ini definisi sebagai operasi biner di G, lalu kita petakan oleh theta. Nah, ternyata menghasilkan theta X. Nah, theta X ini seharusnya berada di G aksen, karena dia adalah hasil pemetaan oleh theta pada grup G ke G aksen. Dan menghasilkan perkalian theta X pagar theta Y. Menghasilkan perkalian theta X pagar theta Y. Di mana pagar adalah operasi biner, G aksen dan theta X maupun theta Y kita ketahui berada di G aksen. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata theta yang tadi itu memetakan dari G ke G aksen ini adalah disebut sebagai homomorfisme grup, yang ternyata dia mengawetkan operasi binernya. Nah, theta G bisa dinyatakan sebagai himpunan X aksen yang ada di G aksen sedemikian hingga X aksen ini merupakan pemetaan atau hasil dari theta X untuk setiap X yang ada di grup G. Nah, theta G ini disebut sebagai homomorfik dari G. Selanjutnya definisi, ada 4 definisi. Yang pertama adalah jika theta injektif, maka theta disebut homomorfisme. Yang kedua, jika theta surjektif, maka theta disebut epimorfisme.
Nah, yang ketiga, jika theta bijektif, maka theta disebut isomorfisme. Yang keempat, jika grup G sama dengan grup G aksen dan theta isomorfisme, maka theta disebut automorfisme. Nah, selanjutnya, untuk problematika yang pertama, miliknya Beni Ashar, tahun 2019, tentang kesulitan mahasiswa secara umum. Di sini judul artikelnya analisis kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal pembuktian tentang isomorfisme. Di sini kesulitan mahasiswa secara umum ketika dihadapkan dengan soal pembuktian itu tidak jauh dari yang pertama itu bagaimana sih cara mengetahui apa yang diketahui, begitu. Yang kedua, apa yang akan dibuktikan. Jadi itu biasanya mahasiswa itu bingung kalau dihadapkan dengan soal pembuktian. Jadi pertama mereka tuh biasanya bingung kira-kira apa yang diketahui. Gitu. Yang kedua, yang menjadi kesulitan adalah kira-kira apa yang akan dibuktikan. Yang ketiga itu, nah bagaimana cara menyusun bukti? Harus dimulai dari mana dan berakhir di mana? Seperti itu. Nah, kesulitan-kesulitan itu yang sering sekali kita jumpai pada mahasiswa ketika dihadapkan pada soal pembuktian tentang homomorfisme grup. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, dulu juga seperti itu. Dan bagaimana cara mengetahui apa yang diketahui, habis itu apa yang akan dibuktikan, dan cara menyusun bukti harus dimulai dari mana dan berakhir di mana. Nah, yang selanjutnya adalah tetap pada tahun 2019. Jadi peneliti ini itu menganalisis kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal pembuktian. Nah, si Beni Ashar ini, beliau yang kedua kemampuan sedang, dan yang ketiga kemampuan subjek ketiga kemampuan rendah. PPT saya masih terlihat? Apakah masih terlihat? Tidak terlihat, Mbak. PPT-nya hilang, PPT-nya nggak terlihat. Halo, cek. Ya, Nggak terlihat, PPT-nya Mbak. hilang. Halo, apakah PPT saya masih terlihat? PPT-nya tidak terlihat. Oh. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang pertama ini adalah foto hasil pengerjaan dari subjek 1 atau subjek yang berkemampuan tinggi. Nah, pertama, mahasiswa ini tidak memahami syarat suatu PPT-nya tidak di-sharing, tidak ada kelihatan, tidak kelihatan PPT-nya. Oh, tidak kelihatan, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Bapak, teman-teman? Terlihat, Mbak. Oke. Nah, yang pertama ini adalah foto dari pengerjaan
dari subjek satu atau subjek yang berkemampuan tinggi. Nah, yang pertama, kesulitan dalam menyusun bukti suatu pernyataan yang sistematis. Yang kedua, pernyataan-pernyataan masih didominasi dengan bahasa simbol. Nah, mahasiswa ini tidak memahami syarat suatu homomorfisme grup. Suatu fungsi dari suatu grup ke grup dikatakan homomorfisme grup pada saat mengawetkan operasi. Nah, mahasiswa hanya memahami simbolnya saja. Nah, misalnya FA plus B sama dengan FA plus FB, begitu. Jadi mereka tidak memahami bahwa sifat yang sedemikian disebut sebagai mengawetkan operasi. Nah, pada saat pengerjaan soal yang diberikan oleh peneliti, mereka tidak memahami demikian. Nah, mahasiswa ini tuh hanya mengetahui cara membuktikannya saja secara matematis. Nah, sedangkan mengenai syarat mengawetkan operasi, mahasiswa baru mengingatnya setelah dilakukan wawancara diagnostik oleh peneliti. Nah, yang selanjutnya, ini adalah foto dari pengerjaan subjek 2 atau subjek dengan kemampuan rendah. Yang pertama, dia itu tidak rapi dalam menyusun bukti suatu pernyataan. Yang kedua, dia tidak teliti dalam menuliskan simbol dan menyederhanakan persamaan, sehingga akhir pembuktiannya kurang tepat. Nah, jika diberikan suatu fungsi dari grup ke grup, mahasiswa ini tuh langsung membuktikan fungsi tersebut isomorfisme grup tanpa membuktikannya atau tanpa membuktikan homomorfisme grup terlebih dahulu. Nah, mahasiswa ini tuh cenderung langsung membuktikan fungsi yang diberikan sebagai isomorfisme grup, yaitu suatu homomorfisme yang bersifat bijektif. Nah, menurut definisi itu sudah jelas bahwa isomorfisme merupakan homomorfisme yang bersifat bijektif. Nah, jika fungsi yang diberikan belum diketahui apakah itu homomorfisme, maka seharusnya dibuktikan terlebih dahulu kan ya. Baru kemudian nanti dibuktikan dia isomorfisme atau bukan, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini foto dari pengerjaan subjek 3 atau subjek dengan kemampuan rendah. Nah, dia itu lemah dalam memahami konsep dasar homomorfisme grup. Yang kedua, dia tidak mampu menyusun bukti suatu pernyataan. Yang ketiga, dia tidak teliti dalam menuliskan istilah sehingga memiliki makna dan arti yang berbeda. Nah, mahasiswa ini itu tidak teliti dalam menuliskan simbol, definisi, dan menuliskan istilah. Ada beberapa definisi atau istilah yang salah tulis. Misalnya subjektif ditulis subjektif, onto ditulis ADL, dan lain-lain. Nah, sedangkan mahasiswa yang tidak teliti dalam menuliskan simbol, misalnya Y pangkat 3 tertulis Y, ya hal ini akan mempengaruhi kesimpulan akhir tentunya. Nah, yang ketiga, mahasiswa tidak teliti dalam menuliskan simbol, definisi, atau istilah. Sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat, mahasiswa tidak teliti dalam membuat kesimpulan. Mahasiswa tidak teliti dalam membuat kesimpulan. Nah, karena tidak teliti dalam menuliskan simbol, definisi, atau istilah, ya maka kesimpulan akhir juga akan berubah. Seharusnya tidak terbukti, akhirnya akan diperoleh kesimpulan terbukti atau sebaliknya. Nah, yang kelima, pernyataan yang disusun tidak sistematis dan tidak dilengkapi dengan bentuk narasi yang baik. Nah, dalam menyusun pembuktian, pernyataan yang disusun masih belum sistematis sehingga alur pembuktiannya pun tidak mengarah ke kesimpulan yang benar. Selain itu, mahasiswa cenderung simbolis. Pernyataan-pernyataan yang dituliskan masih berbentuk simbol yang tidak dilengkapi dengan alasan-alasan yang logis. Yang selanjutnya yaitu saya ambil dari artikel miliknya Eliza Ferdianingsih tahun 2018 yang judulnya itu
itu pengembangan bahan ajaran mata kuliah struktur aljabar 1 untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan pembuktian matematis mahasiswa. Nah, di sini beliau ini menuliskan beberapa problematika yang dihadapi yang problematika dalam pembelajaran homomorfisme grup. Nah, yang pertama, struktur aljabar merupakan mata kuliah yang sulit untuk dipelajari maupun diajarkan. Memang ya, menurut pengalaman saya sendiri, sampai sekarang pun mata kuliah ini tuh merupakan mata kuliah yang sulit untuk dipelajari. Jadi harus dipelajari berulang kali baru paham, dan itu pun harus masih tanya-tanya. Begitu. Nah, pernyataan ini juga didukung oleh Penggabean tahun 2015 yang menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang konsep-konsep dalam aljabar abstrak masih jauh dari kata memuaskan. Aljabar abstrak masih dirasa sulit untuk dicerna oleh sebagian besar mahasiswa. Nah, problematika yang kedua yaitu mahasiswa mempunyai kekurangan dalam berpikir abstrak. Maksudnya di sini itu mahasiswa tidak dapat mendeskripsikan kembali definisi dengan kata-kata sendiri atau dengan menggunakan bahasa matematis. Mahasiswa tidak dapat mengembangkan pemahaman sendiri dari contoh-contoh yang telah diberikan oleh dosen, serta tidak dapat mengetahui keterkaitan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sebelumnya. Nah, sehingga mahasiswa mengalami kesulitan dalam membuktikan suatu teorema. Nah, yang ketiga itu kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang konsep dasar matematika. Yang keempat itu mahasiswa belum terbiasa dengan pembuktian deduktif. Yang kelima, strategi pembelajaran yang dilakukan masih bersifat konvensional, beberapa atau ya kebanyakan bersifat konvensional. Yang keenam, sumber belajar yang terbatas. Begitu pendapat yang disampaikan oleh Eliza Verdianingsih tahun 2018. Ya, yang selanjutnya solusinya. Nah, bagaimana nih solusi atas problematika pembelajaran homomorfisme grup? Nah, di sini saya kutip dari artikelnya Zuhratun Naziah tahun 2013. Judulnya itu dia implementasi pembelajaran MA POS bersetting STAD untuk meningkatkan pemahaman homomorfisme grup bagi mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang. Nah, di sini apa sih sebenarnya yang disebut dengan pembelajaran MA POS itu? Nah, pembelajaran MA POS itu adalah salah satu pembelajaran yang memperhatikan proses berpikir mahasiswa. Nah, proses berpikir seseorang itu terdiri dari 4 konstruksi mental, yaitu aksi, proses, objek, dan skema. Nah, aksi terbentuk sebagai reaksi yang individu rasakan terhadap stimulasi dari luar. Kita bahas secara singkat saja yang solusinya ini. Nah, konstruksi mental pada tahap ini membutuhkan pengajaran yang spesifik dan individu perlu untuk melakukan tahap demi tahap dari transformasi tersebut secara eksplisit. Nah, selanjutnya yang kedua, dalam konstruksi mental tingkat proses, individu tersebut tidak terlalu banyak memerlukan stimulasi dari luar karena dia merasa bahwa suatu konsep sudah berada dalam ingatannya. Nah, individu dapat berpikir seperti melakukan aksi tanpa membutuhkan stimulasi eksternal atau stimulasi dari luar. Yang ketiga, objek. Objek itu dikonstruksi dari proses ketika individu telah mengetahui bahwa proses sebagai suatu totalitas dan menyadari bahwa transformasi dapat dilakukan pada proses. Nah, yang terakhir pada tahap skema ini, pada tahap skema adalah suatu totalitas pemahaman individu terhadap suatu konsep. Nah, pada tingkat ini, individu sudah dapat membedakan mana yang termasuk dalam fenomena dan mana yang tidak. Ini mohon maaf, banyak sekali yang typo ya ternyata.
tulisannya. Nah, yang selanjutnya. Nah, pelaksanaan pembelajaran MAPOS ini menggunakan tahapan ACE atau Activities, Class Discussion, dan Exercise. ACE, Activities, Class Discussion, and Exercise. Nah, tahapan dalam pembelajaran MAPOS bersetting STAD ini, yang pertama itu adalah presentasi di kelas. Yang kedua, belajar dalam tim yang terdiri dari tahapan ACE dalam pembelajaran MAPOS. Nah, yang ketiga itu kuis, dan yang keempat rekognisi tim. Nah, pada tahap presentasi kelas, dosen menjelaskan secara singkat tentang materi prasyarat untuk mempelajari homomorfisme grup. Nah, sedangkan pada tahap pada tahap belajar tim yaitu ada aktivitas dan ada diskusi kelas. Nah, aktivitas di sini mahasiswa mengerjakan lembar kerja mahasiswa. Ini kalau beliau yang meneliti ini buat LKM seperti itu. Nah, pada tahap aktivitas ini mahasiswa mengerjakan lembar kerja mahasiswa atau LKM yang digunakan untuk membangun pengetahuan awal tentang homomorfisme grup. Yang kedua, diskusi kelas. Nah, salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja LKM-nya dan kelompok yang lain menanggapi. Nah, yang C itu latihan soal, mahasiswa berlatih mengerjakan soal pada LKM. Nah, pada tahap kuis, yang nomor 3, pada tahap kuis, mahasiswa mengerjakan soal-soal kuis. Dan yang terakhir pada tahap rekognisi, tim dosen memberi penghargaan pada kelompok terbaik. Seperti itu. Dan masih banyak solusi-solusi yang lainnya, misal pembelajaran, misal pengembangan buku ajar, atau yang lain-lain. Ini saya hanya mengutip satu saja. Demikian presentasi dari kami. Mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan. Dipersilakan. Ini sih Mbak, bukan pertanyaan sebenarnya. Lebih ke ini, sharing aja dulu waktu pengalaman waktu ini belajar tentang homomorfisme waktu masih S1. Nah, lebih ke ini cara membelajarkan tadi macam-macamnya jenis-jenisnya homomorfisme grup. Nah, itu kan tadi tuh ada yang namanya ini kan monomorfisme, epimorfisme, isomorfisme, dan lain-lain itu. Nah, dulu waktu masih S1 itu pembelajarannya itu waktu mengenalkan jenis-jenis homomorfismenya itu dimulai dengan yaitu kalimat-kalimat matematika. Jadi monomorfisme itu apa, epimorfisme itu apa, isomorfisme itu apa. Jadi teman-teman itu terkesannya apa sih yang membedakan antara jenis-jenis homomorfisme ini gitu. Nah, ternyata setelah dijelaskan jenis-jenis homomorfisme tadi, dosen kami itu baru memberikan ini semacam peta konsep atau mind map. Jadi peta konsepnya yang di atas sendiri itu ini dimulai dengan kata-kata homomorfisme kan. Kemudian mungkin bisa saya lupa pastinya mungkin bisa bercabang menjadi beberapa. Jadi kalau yang injektif itu namanya monomorfisme, kalau yang subjektif itu namanya epimorfisme, kalau yang bijektif isomorfisme. Kemudian kalau yang G-nya sama dengan G itu endo, kemudian di bawahnya lagi ada cabang yang menggabungkan antara endo sama iso menjadi auto. Nah, setelah diberikan semacam mind map atau peta konsep itu, jadi teman-teman itu menjadi lebih mudah memahami apa perbedaan dari masing-masing jenis homomorfisme itu. Nah, mungkin ada baiknya mungkin ya kalau dalam mengajarkan homomorfisme itu, jadi peta konsepnya diberikan di awal dulu,
sehingga mungkin lebih memudahkan pemahaman mahasiswanya seperti itu. Terima kasih. Iya, makasih, Ilul. Baik, silakan. Mungkin ada lagi yang lainnya. Oke, saya mau konfirmasi ini. Tadi kan memberikan solusi dari MPOS, ya, MPOS apa ini? MAPOS, ya, MAPOS. Nah, ini saya mau konfirmasi tentang MAPOS itu apa singkatan atau apa ya? MAPOS itu lalu bagaimana Iya, Bapak. konsepnya? Kemudian bagaimana strategi MAPOS tadi itu dapat memiliki efek terhadap kesulitan belajar homomorfisme. Yang tadi masih belum begitu clear dijelaskan, kan tadi strategi itu memang digunakan untuk ini pembelajaran homomorfisme, tapi bagaimana realnya MAPOS tadi itu bisa dibawa untuk menyelesaikan kesulitan belajar pada homomorfisme. Mohon dijelaskan. Iya, baik Bapak. Sebentar saya cari artikelnya. Baik, saya bacakan aja abstraknya ya Pak, nggak apa-apa ya Pak? Jadi pertama itu abstraknya itu gini. Nah, pembelajaran berdasarkan teori APOS atau APOS merupakan model pembelajaran yang memperhatikan proses berpikir mahasiswa. Nah, proses berpikir seseorang berdasarkan teori APOS atau APOS terdiri dari 4 konstruksi mental. Nah, yaitu konstruksi mentalnya itu aksi, proses, objek, dan skema. Nah, pembelajaran ini dipadukan dengan pembelajaran kooperatif Student Team Assessment Division atau STAD. Nah, oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan proses penerapan pembelajaran MAPOS bersetting STAD untuk meningkatkan pemahaman homomorfisme grup. Nah, selanjutnya itu langsung ke pendahuluan yang literatur review.
Mohon maaf ya Pak, bentar lagi sih, bentar. Oke. Nah, pelaksanaannya tuh gimana? Pelaksanaan pembelajaran MAPOS itu menggunakan tahapan ACE atau yang itu singkatan ACE itu activities, class discussion, sama exercise. Nah, tahapan dalam pembelajaran MAPOS bersetting STAD ini, yang pertama itu presentasi kelas. Yang kedua itu belajar dalam tim yang terdiri dari tahapan ACE dalam pembelajaran MAPOS. Terus nah, yang ketiga itu kuis, dan yang keempat itu yang pertama tadi presentasi kelas, yang kedua itu belajar dalam tim yang terdiri dari tahapan ACE dalam pembelajaran MAPOS, yang ketiga itu kuis, yang keempat tuh rekognisi. Nah, pada tahap presentasi kelas, dosen menjelaskan secara singkat. Nah, yang pada tahap presentasi kelas itu dosen Oke, mungkin saya handle aja. Memang menarik sekali kalau misalkan dengan pendekatan ini tadi MAPOS ya, jadi aksi, jadi apalagi aksi, proses, kemudian operasi dan skema ya. Nah, mungkin akan apa ya? Ya kalau di papernya, kalau misalkan itu diterbitkan di dalam satu jurnal yang membatasi banyaknya halaman, biasanya nggak terlalu detail gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan bisa didetailkan akan lebih baik gitu. Jadi misalkan tadi kalau misalkan dalam hal presentasi ya, waktu saat presentasi apa yang dipresentasikan. Ini jadi secara lebih spesifik untuk ini apa? Lebih spesifik untuk pokok bahasan mengenai homomorfisme. Jadi aksi ya, lalu dalam presentasi, kemudian bagaimana pendekatan di dalam presentasi tadi ya, sehingga konsep mengenai homomorfisme itu bisa lebih detail dipahami oleh mahasiswa. Kemudian pada saat aksinya itu apa yang aksinya, apa yang dimaksud dengan aksi, apa yang dibawakan pada saat tahapan aksi. Kemudian apa yang dibawakan, apa yang dilakukan pada saat tahapan proses. Kemudian apa yang dilakukan pada saat operasi terkait dengan materi homomorfisme tadi. Jadi sehingga dengan demikian akan terlihat dengan jelas. Jadi kalau misalkan bisa nanti coba nanti mungkin di apa ya, kalau di dalam laporan kalau bisa ini apa sumber paper aslinya itu bisa dilampirkan ya. Jadi kalau bisa dilampirkan ini mungkin di dalamnya ada penjelasan lebih detail tentang terkait dengan ini. Jadi kalau yang dipresentasikan tadi masih hanya tahapan-tahapan mengenai secara umum ya, tadi ACE ya. Jadi kemudian APOS tadi adalah aksi, proses, operation dan scheme. Nah, itu kalau misalkan dihubungkan dengan ya, akan lebih detail lagi. Jadi dihubungkan dengan materi homomorfisme itu akan lebih jelas ini ya. Jadi
tidak secara umum seperti itu, tapi lebih jelas kepada kalau misalkan untuk materi homomorfisme ya, pada saat aksi itu apa yang dilakukan, kemudian pada saat proses apa yang dilakukan terkait dengan materi homomorfis tadi. Jadi ada contohnya misalkan. Kemudian operasi pada saat operasi ya, tahapan operasi, lalu apa yang dilakukan pada saat ini tahapan operasi dikaitkan dengan materi homomorfisme tadi, sehingga di situ ya, sehingga ini asumsi saya saja, ini saya asumsi saya, kalau itu kita break out ya, jadi kita rinci ya, lebih detail lagi, maka akan terlihat gitu ya. Jadi bagaimana dengan APOS tadi ya, pola pendekatan untuk membelajarkan homomorfisme sehingga mudah untuk dipahami oleh mahasiswa. Jadi ini sesuatu yang menarik sebenarnya, hanya kita perlu menggali lebih dalam tentang bagaimana tahapan-tahapan tadi lalu dikaitkan dengan materi homomorfismenya, sehingga akan lebih detail, lebih jelas bagaimana pendekatan yang dilakukan ya dengan menggunakan langkah-langkah APOS tadi untuk membelajarkan homomorfisme sehingga lebih mudah untuk ditangkap oleh mahasiswa ya terkait dengan. Nah, seperti halnya pada konsep-konsep yang lain ya. Jadi kalau misalkan kalau grup itu kan konsep pada dasarnya adalah sebuah himpunan, himpunan dengan sebuah operasi biner yang didefinisikan di dalamnya. Nah, sehingga di dalam homomorfisme sendiri itu kan juga konsepnya adalah fungsi, ya. Jadi konsepnya adalah fungsi. Jadi kalau dalam matematik itu kan objeknya hanya dua sebenarnya, himpunan dan fungsi. Ya, kalau kita bicara mengenai grup, kita banyak berurusan dengan masalah himpunan. Jadi segala pembuktian dan sebagainya itu kita arahkan ke pembuktian pada himpunan. Nah, sementara kalau misalkan homomorfisme itu lebih pada fungsi, ya. Jadi keterkaitannya pada fungsi. Nah, karena dalam fungsi sendiri ya, mungkin ini pendekatannya tadi. Jadi tadi ada yang peta konsepnya, ya. Jadi peta konsepnya itu kan kita berawal dari suatu fungsi itu, di mana fungsi pada kita bisa ini preliminarinya di dalam kita memberikan persepsi, ya. Jadi kita bisa menggali kepada mahasiswa tentang fungsi, apa yang mereka ketahui tentang fungsi. Misalkan, fungsi tadi adalah suatu aturan pemetaan yang membawa setiap elemen di daerah asal kepada sebuah elemen tunggal di daerah hasil. Begitu. Nah, kemudian ada fungsi yang satu-satu, ada fungsi yang onto, ada fungsi yang merupakan korespondensi satu-satu. Nah, ini kemudian itu kita bawa ke dalam konteks homomorfisme ini. Jadi homomorfisme itu tadi betul itu merupakan sebuah fungsi yang mengawetkan operasi biner. Ya, dari sebuah fungsi yang mengawetkan operasi biner, sehingga kalau misalkan ya fungsi dasar dari homomorfisme tadi merupakan sebuah fungsi yang satu-satu, maka homomorfismenya itu akan disebut sebagai monomorfisme. Kalau misalkan fungsi dasarnya dari homomorfisme tadi adalah merupakan fungsi yang onto, maka kita sebut sebagai homomorfismenya itu menjadi sebuah epimorfisme. Sementara kalau misalkan dasar dari homomorfismenya tadi adalah sebuah korespondensi satu-satu, ya fungsi dasar dari homomorfisme tadi adalah korespondensi satu-satu, ya. Ini maka kemudian kita sebut homomorfisme tadi adalah sebuah isomorfisme, begitu. Nah, isomorfisme kalau misalkan berada di dalam sebuah himpunan ya grup yang sama menjadi sebuah automorfisme. Nah, itu yang kalau untuk pengelompokan atau klasifikasi homomorfisme itu bisa kita langsung aja kita
refer pada pengelompokan dari fungsi tadi ya. Jadi satu-satu, onto, ya, kemudian korespondensi satu-satu. Gitu. Jadi nggak begitu susah ini. Jadi artinya tinggal menyebutkan saja. Kalau misalkan kalau sudah jadi homomorfisme, kalau fungsinya satu-satu ya berarti jadi monomorfisme dan seterusnya. Itu yang perlu belum perlu diberikan kepada mahasiswa ini, sehingga mereka akan, karena kalau mereka sudah berbekal pada suatu konsep yang mereka sudah pelajari atau sudah pahami lebih dahulu, maka akan lebih mudah bagi mereka, karena intinya ternyata homomorfisme itu kan pada dasarnya adalah suatu fungsi, itu saja, fungsi antara dua grup. Nah, tapi cuma kalau ada homomorfisme tadi, dua himpunan yang dihubungkan itu adalah merupakan suatu grup, gitu aja. Ya, jadi grup G kepada grup G aksen, ya. Ini. Jadi kalau misalkan fungsi itu memetakan dua himpunan, ya maka kalau homomorfisme di sini sudah himpunan yang dipetakan, himpunan yang dihubungkan itu adalah dua buah grup, begitu. Atau mungkin dua buah ring, nanti kalau misalkan itu masuk ke homomorfisme ring. Nih, jadi itu intinya, sehingga coba nanti saudara Nindi itu nanti kalau misalkan Anda membuat laporannya, kalau bisa ini ya artikel asli yang muat MA Pos itu bisa dilampirkan, ya, jadi kopi atau dilampirkan, sehingga akan mungkin ada suatu informasi yang lebih detail dari artikel tadi untuk bagaimana langkah-langkah tadi kemudian disematkan pada materi homomorfisme. Itu ya ini. Baik Bapak, mohon maaf nih Bapak. Ya, oke. Kemudian untuk Anda mengupload laporan hasil diskusi, jadi setiap orang itu nanti mengupload satu laporan, tentunya. Ya, yang dikhususkan. Jadi kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu itu satu kali atau ada dua pemateri begitu ya, maka silakan Anda melaporkan apa yang menjadi bagian Anda masing-masing, gitu aja di dalam laporannya ya nanti. Dan Dropbox untuk laporan itu sudah kita sediakan di MMP, sudah tersedia, dan nanti Anda akan bisa saya lupa, saya men-set sendiri tapi saya lupa. Jadi mulai hari ini jam berapa itu dibuka, itu coba nanti dicek, itu sampai nanti Jumat depan ya. Jadi Dropbox itu akan kita buka sampai Jumat depan pukul 11 kalau salah. Jadi ditutup pukul 11 Jumat depan. Itu ya, ini yang untuk di Dropbox-nya ya. Jadi Dropbox-nya itu silakan. Jadi semua ya itu bisa Anda, kalau misalkan dalam bentuk hardprint ya scan dulu ya, di-scan dulu, kemudian disatukan dalam bentuk file PDF. Ini jadi apa yang menjadi problematika yang sudah diidentifikasi baik sebelum diskusi maupun sesudah diskusi, mungkin ya, jadi jangan satu aja, lalu kemudian terhadap problem tadi itu apa yang menjadi solusinya, gitu ya. Jadi apa yang menjadi solusi Anda, begitu. Jadi sehingga atau kalau misalkan ada dukungan dari paper atau artikel jurnal ilmiah itu, maka akan ada baiknya juga Anda tampilkan di situ, sehingga akan menambah khasanah Anda di dalam memberikan suatu solusi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan atau problematika yang ada pada pembelajaran materi masing-masing yang Anda presentasikan itu. Oke, saya kira itu dari saya. Mungkin ada yang sesuatu yang perlu ditanyakan, monggo. Dengan demikian, maka ini adalah sesi saya yang terakhir. Jadi pekan depan itu sudah sesinya Pak Hobri, nanti kita informasikan. Jadi pekan depan sudah
tentang pembelajaran problematika pembelajaran aljabar di sekolah menengah pekan depan itu sudah sesinya Pak Ubri, sehingga Dropbox itu kita buka sekarang, kemudian sampai nanti sebelum sesi Pak Ubri mulai, gitu ya. Maka ya kita tutup Dropbox-nya itu pekan depan jam 11, ya. Sehingga setelah pada saat Anda mengikuti sesinya Pak Ubri, Anda sudah bebas, sudah tidak ada tanggungan lagi tentang tentang sesi problematika pembelajaran pada aljabar. Baik, saya kira itu kalau tidak ada pertanyaan atau diskusi lainnya. Nah, ini kebetulan saya juga harus berpindah ke kelas berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila mungkin selama ini saya menemani Anda ada sesuatu yang salah, gitu ya, ada sesuatu yang kurang, ya, mohon maaf. Ya. Dan tetap jaga kondisi kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Sukses untuk Anda semuanya. Terima kasih atas perhatian dan selamat siang. Selamat siang, Pak Anton. Selamat siang, Bapak. Terima kasih, Pak Anton. Terima kasih banyak, Pak Anton.